Kita akan membahas selama beberapa menit ke depan mengenai pernikahan impian, yang mana setiap orang menikah pasti ingin terus bersama, tidak hanya di dunia tapi juga sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum membahas itu, sahabat-sahabat sekalian, kita harus memahami bahwa menikah adalah bagian dari ibadah. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala pada separuh yang lainnya. Baik, sedang ingin share poster kah? Baik, teman-teman sekalian, apa maksud dari menikah adalah menyempurnakan setengah agama? Kita sering dengar ya, menyempurnakan setengah agama. Apa sih maksudnya? Kenapa menikah dikatakan setengah agama? Baik, kita akan lihat karena para ulama menjelaskan pernikahan adalah setengah agama, maknanya adalah seseorang itu biasanya rusak karena agama seseorang itu biasanya rusak karena dua hal, yaitu kemaluan dan juga perut. Jadi seorang itu biasanya akan rusak agamanya karena dua hal, yaitu kemaluan dan juga perut. Kemaluan mengantarkan dia kepada zina dan perut akan mengantarkan dia kepada keserakahan. Kalau seseorang sudah menikah, artinya dia membentengi dari salah satunya, yaitu dia membentengi dirinya dari zina. Maka dia tinggal berjuang di satunya lagi, yaitu dengan perutnya. Yang mudah-mudahan kalau dia menjaga perutnya, dia akan terjaga dari keserakahan. Begitu maksudnya teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang bertanya apa sih maksud pernikahan adalah setengah agama, karena dia sudah melindungi kita dari perbuatan untuk menuju kepada zina. Baik teman-teman sekalian, semua orang yang menikah memiliki tujuan. Tadi saya katakan kita ingin bahagia terus di dunia dan juga di akhirat. Gak ada orang menikah niatnya bercerai, itu gak ada. Ketika ijab kabul pertama kali, aku nikah terus aku pengen cerai, itu gak ada. Pernikahan semua orang ketika dia berniat untuk menikah pasti inginnya bahagia sampai akhir, sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya dalam surah Ar-Rum ayat 21 di dalam Al-Qur'an, ayat yang sering teman-teman lihat di dalam kartu-kartu undangan pernikahan, disebutkan tujuan pernikahan di sana. Apa sih tujuan pernikahan, teman-teman sekalian? Dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, tujuan pernikahan adalah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Di dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita semua, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya, dan dijadikanlah di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum-kaum yang berfikir. Dalam surah Ar-Rum kita mendapatkan secara jelas bahwa tujuan pernikahan sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, kita mengharap agar ketika kita menikah kita hidup dengan tenang, tentram. Mawaddah, ketika kita menikah kita pernikahan yang penuh dengan rasa cinta. Rahmah, penuh dengan kasih sayang. Ya, itu tujuan setiap orang dalam menikah. Oleh sebab itu, untuk teman-teman, terkhusus bagi yang belum menikah pada hari ini, ada cara-cara sebelum menikah supaya kita bisa mewujudkan tujuan pernikahan yang disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat ke-21, yaitu pada saat ta'aruf. Ta'aruf itu banyak orang bingung. Ta'aruf itu apa sih yang ditanyain sebetulnya? Ta'aruf itu apa sih? Tentu saja secara singkat, kita tidak membahas ta'aruf pada hari ini ya, tapi secara singkat ta'aruf itu pertama niatnya adalah memang untuk menikah. Kemudian yang kedua tentu saja mendapatkan surat izin menikah dari orang tua ya, artinya adalah mendapatkan ridha dari orang tua bahwa kita memang diizinkan untuk menikah. Karena banyak orang tua yang mengatakan jangan menikah dulu, kuliah dulu, fokus kuliah, tapi kita sudah menjalin ta'aruf duluan. Jangan seperti itu, karena nantinya jatuhnya jadi apa ya, pacaran syar'i, pacaran nggak ada yang syar'i sebetulnya. Tapi yang kedua adalah mendapatkan ridha. Maksudnya adalah dari orang tua, mendapatkan ridha dari orang tua, mendapatkan SIM, surat izin menikah dari orang tua. Maksudnya orang tua ridha kita untuk menikah. Karena ridha Allah fi ridha walidain, suqullah fi suqil walidain. Ridha Allah adalah ridha orang tua, berkah Allah adalah berkah orang tua. Ketiga, waktunya nggak boleh terlalu lama. Karena kalau terlalu lama pastilah akan mendekati zina. Namanya laki-laki perempuan itu soleh apapun, kalau sudah melibatkan perasaan
awalnya sayang, rindu, nanti lama-lama mungkin ucapan, tapi lama-lama nanti akan mengarah ke fisik. Karena manusia ini ada hawa nafsu, teman-teman sekalian. Jadi kalau terlalu lama, apalagi berbincang-bincang berdua terlalu lama, nanti lama-lama menuju ke perzinahan. Itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Kalau terlalu lama nanti akan mendekati ke arah zina. Itu ta'aruf ya. Keempat, ta'aruf itu harus ada perantara, harus ada orang perantaranya. Nggak bisa hanya sekedar berdua saja. Mungkin guru perantaranya, mungkin orang tua, mungkin orang yang sudah menikah, sahabat yang sudah menikah. Jadi perantara ta'aruf itu nggak boleh orang yang belum menikah. Nanti mak comblang malah jadinya tertariknya sama mak comblang nih, harus orang yang sudah menikah. Baik, sebelum kita bahas mengenai pernikahan, sahabat sekalian, ada beberapa pertanyaan ketika teman-teman melaksanakan ta'aruf yang harus teman-teman tanya kepada orang tersebut, pertanyaan-pertanyaan penting. Jadi untuk mendapatkan pasangan yang bisa membawa kita menuju ke pernikahan impian yang sakinah mawaddah warahmah itu harus kita pahami siapa orang itu sesungguhnya. Maka pertanyaan-pertanyaan penting adalah dalam ta'aruf, teman-teman harus tahu bagaimana visi misi dia ketika menikah. Ya, bagaimana pemahaman tentang keluarga serta visi misi pernikahan. Dia mau pernikahan ini maunya dibawa kemana, arahnya akan kemana. Oh, bagi saya pernikahan itu, contohnya misalnya, bagi saya pernikahan itu ibadah. Oke, pernikahan ibadah maksudnya apa? Dan pelaksanaannya bagaimana gitu. Jadi harus detail di situ. Jadi ta'aruf itu bukan lagi bertanya, oh udah makan belum, udah sholat belum, nggak kayak gitu. Ta'aruf itu membahas sesuatu yang penting. Misalnya dia mengatakan pernikahan adalah ibadah. Oke, pelaksanaannya gimana? Misalnya saya akan bersama-sama, contoh ya, belajar Al-Quran bersama-sama misalnya. Atau kita akan merencanakan untuk kajian bareng-bareng suami dan istri supaya kita bisa mendapatkan ilmu, supaya kita paham menjalankan rumah tangga misalnya. Visi misi pernikahan, goalsnya adalah pernikahan ini contoh ya akan melahirkan generasi-generasi yang hebat yang akan menolong agama ini, contoh lah seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu tentang visi misi pernikahan dia itu seperti apa. Kita harus memahami pikiran dia seperti itu. Kedua, tanyain sama dia, sejauh mana kesiapannya untuk menikah. Kamu kan lagi ta'aruf nih sama saya, ta'aruf itu kan tujuannya menikah, sejauh mana kesiapan kamu. Kalau dia bilang nggak siap sih, masih 2 tahun lagi, nggak usah, berarti nggak usah ta'aruf sama orang tersebut gitu. Jadi sejauh mana kesiapannya untuk menikah itu secara ada yang kesiapan menikah itu dari segi dari segi banyak hal, dari segi kematangannya, dari segi finansial. Kita nggak cari yang kaya raya, tapi kita cari orang yang bisa menafkahi kan. Tapi kita harus tahu menikah itu membuka rezeki, tapi juga kita harus realistis. Orang tersebut juga harus paham tugas kewajibannya adalah untuk menafkahi. Jadi dia harus punya sesuatu penghasilan untuk menafkahi anak istri misalnya. Dia bertanggung jawab misalnya. Dan juga kesiapan ilmu. Ngerti nggak itu tentang rumah tangga? Jadi tanyakan sama dia sejauh mana kesiapannya untuk menikah ya. Kemudian yang ketiga, tanya, pastikan dia paham tentang peran, hak dan kewajiban suami istrinya, akan kita bahas pada hari ini. Paham nggak dia tentang hak dan kewajiban suami maupun istri? Contoh, laki-laki harus paham kewajibannya mencari nafkah. Dan kalau dia paham, maka dia akan sungguh-sungguh bekerja untuk menafkahi anak istrinya. Tapi ada jenis orang-orang yang mengatakan, istri saya sudah bekerja, ya sudah selesai tanggung jawab saya karena dia sudah bekerja, dia sudah punya penghasilan sendiri. Padahal perempuan walaupun sudah bekerja, tetap uangnya 100% adalah milik dirinya sendiri. Suami kalau sudah bekerja, uangnya sebagian milik anak istri yang untuk dinafkahi. Dia harus menafkahi. Jadi harus tanya, kamu paham nggak sih tentang hak dan kewajiban dari seorang suami dan istri? Harus paham mengenai itu dan dengar bagaimana jawabannya. Kemudian kita harus tahu tentang yang keempat, bagaimana ibadah yang dijalankannya. Kenapa banyak rumah tangga yang berantakan? Salah satunya karena suami atau istrinya tidak dekat kepada Allah. Karena ulama mengatakan perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Jadi kalau misalnya dalam rumah tangga pasti ada konflik, teman-teman sekalian. Ketika dia adalah orang yang beribadah baik, maka dia tahu dia akan fokus dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Suami fokus pada pendekatan diri kepada Allah, istri fokus pada pendekatan diri kepada Allah dengan lebih banyak mengajinya kah, qiyamul lailnya kah, banyak salatnya kah dan sebagainya.
perbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah akan perbaiki hubunganmu dengan sesama manusia. Jadi pastikan bagaimana dia menjalankan ibadahnya. Karena banyak orang menikah mengatakan, suami saya nggak pernah sholat sama sekali. Suami saya marah kalau saya ikut kajian. Pertanyaannya, dulu waktu ta'aruf atau dulu waktu masa pengenalan, emangnya nggak tahu mengenai hal ini? Jadi dari awal, untuk teman-teman yang belum menikah, dari awal pastikan, apalagi masalah ibadah, pastikan itu hal yang kita tahu dia menjalankannya. Jadi seorang teman saya tanyakan begitu, suami saya nggak sholat, suami saya marah kalau saya kajian. Lah dulu memang ta'arufnya gimana, pengenalannya gimana? Saya tahu sih itu, tapi saya paksa Allah, saya bilang saya mau nikahnya sama dia ya Allah. Dan kemudian saya yakin sih saya bisa merubah dia. Taunya udah nikah belasan tahun, sang istrinya nggak bisa merubah dia. Kalau kita bisa merubah dia, kalau kita yang keikut dengan dia bagaimana? Gitu. Jadi kita harus paham dulu tentang ibadah yang dijalankannya selama ini. Yang kelima, kita harus tahu bagaimana dia mengatur emosinya dan bagaimana dia ketika dia memiliki konflik. Makanya Rasul ingatkan kepada Fatimah binti Qais ketika ada yang melamar Fatimah binti Qais, ya Rasul, saya tuh pilih yang mana ya? Ada si Fulan dan si Fulan. Kemudian Rasul bilang, kalau si Fulan ini suka marah, suka mukul, jangan. Kalau si Fulan ini terlalu miskin sekali sehingga akan sulit mungkin untuk menafkahimu, juga jangan. Jadi pahami bagaimana cara dia ketika dia emosi, bagaimana cara dia menjalankan atau meredam emosinya. Supaya nanti nggak ada KDRT dalam rumah tangga, sahabat-sahabat sekalian. Kenapa dalam rumah tangga banyak perceraian? Karena salah satunya KDRT. KDRT itu bisa fisik, bisa verbal. Memang sih nggak mukul, tapi kata-katanya astagfirullah, menyakiti hati. Ada sih yang begitu kan, merendahkan istrinya. Kamu tuh, ada yang begini, kamu tuh bodoh sekali, nggak tahu apa-apa gitu. Ada yang menganggap istrinya ya sebagai, mohon maaf saya harus katakan ini ya, pembantunya di rumah aja, atau pelampiasan hawa nafsunya saja. Karena dia menganggap istrinya nggak pinter seperti dia misalnya, sehingga dia rendahkan istrinya terus-menerus. Itu kan KDRT loh, kekerasan dalam rumah tangga dengan verbal. Hati-hati dengan itu sahabat-sahabat sekalian. Juga kekerasan rumah tangga ketika berhubungan suami istri misalnya, ada juga yang seperti itu. Jadi dalam ta'aruf kita harus tahu betul-betul kalau dia marah tuh kira-kira gimana marahnya, karena itu akan berefek juga ketika dia marah sama kita, kira-kira begitulah bentuknya gitu. Seperti itu ya teman-teman, tuh harus teman-teman tahu. Kemudian pertanyaan ta'aruf atau yang harus teman-teman ketahui yang keenam adalah teman-teman harus tahu bagaimana dia mengatur keuangan. Karena dalam rumah tangga juga konflik terbesar adalah masalah ekonomi. Dalam pandemi ini banyak yang bercerai karena masalah ekonomi kan. Jadi kita harus paham bagaimana cara dia mengatur keuangannya. Dia tipe yang boros kah? Dia tipe yang pelit kah? Atau yang seperti apa? Jadi cara mengatur keuangannya sangat penting untuk kita tanyakan. Kamu cara mengatur keuangan kamu gimana? Kamu punya pendapatan, terus kamu gimana? Apakah dia tipe yang saya posin duit saya ini untuk dana darurat, ini, untuk itu. Jadi kita paham mengenai bagaimana cara dia mengelola keuangannya dia. Kemudian tanyakan pada dia apa yang membuat kamu tertarik untuk menjalani ta'aruf, ya. Kemudian juga tanyakan, ini penting banget ya teman-teman sekalian. Ini untuk yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah nanti kita bahas kemudian. Tanyakan hubungan dia yang terjalin dengan keluarga dia seperti apa. Hubungan dia sama ibu ayahnya gimana? Hubungan dia sama kakak adiknya gimana? Itu penting sahabat sekalian. Karena itu refleksi, kira-kira rumah tangga kita juga akan kira-kira nggak selamanya sih, tapi kemungkinan kira-kira akan begitu. Kalau dia cuek sama ibunya, cuek sama bapaknya, ya kemungkinan besar cuek juga sama mertuanya, sama orang tua kita. Kemungkinan besar akan cuek juga sama kita. Kalau kita lihat dia sayang sama adiknya, perhatian sama adiknya, kemungkinan nanti sama saudara-saudara kita juga begitu, atau anak-anak kita juga begitu. Tanyakan bagaimana dia hubungan dia dengan keluarganya, ya. Kemudian juga yang terakhir adalah tanyakan tentang cita-cita dia, masa depannya dia, kira-kira dia punya gambaran seperti apa gitu. Itu pertanyaan-pertanyaan penting lah dalam ta'aruf, yang dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut kita bisa tahu tentang orang itu seperti apa, sehingga bisa menuju ke pernikahan impian kita, ya. Ini judul kita pada hari ini kan, pernikahan impian. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lagi mengenai pernikahan yang menuju kepada sakinah mawaddah warahmah, memiliki ciri-ciri yang seperti apa, kita harus memahami bahwa pernikahan itu kalau di Indonesia ini adalah menyatukan dua keluarga besar, ya. Sebenarnya juga dalam Islam juga seperti itu. Pernikahan itu kan kita salah satunya adalah menambah keluarga,
dalam Islam juga diajarkan, contohnya misalnya mertua adalah ibu kita memperlakukan mertua seperti kita memperlakukan ibu kita sendiri, seperti itu. Jadi tidak bisa menikah itu tanpa ridho dari orang tua, sahabat-sahabat sekalian. Banyak di zaman sekarang, bagi teman-teman yang belum nikah atau teman-teman yang sudah punya anak mau nikah, ini penting sekali bahwa menikah itu menyatukan dua keluarga besar. Kita perlu ridho daripada orang tua kita. Kenapa? Perempuan butuh wali. Wali itu tuh fungsinya apa sih? Wali itu bukan hanya sekedar ijab kabul saja, wali itu. Tapi wali itu nanti kalau kita sudah menikah, ada apa-apa, itu wali yang menjaga kita, teman-teman sekalian. Itu sebabnya nggak bisa kita menikah tanpa restu dari kedua orang tua kita. Laki-laki memang tidak butuh wali, tapi laki-laki perlu doa dari orang tuanya. Bukankah doa yang mustajab itu adalah beberapa di antaranya selain doa orang safar, musafir ya, dalam perjalanan, doa orang yang dizolimi, adalah doa orang tua kepada anaknya. Tetap kita memerlukan doa daripada orang tua kita agar kehidupan kita baik. Betapa banyak orang yang kehidupannya berantakan karena durhaka kepada orang tuanya, orang tua mendoakan atau menyebutkan dalam perkataannya sesuatu yang buruk sehingga itu terjadi pada anaknya. Jadi tetap ada seseorang yang mengatakan begini di YouTube, kalau saya sih tipe orang yang udah nikah aja. Kalau misalnya orang tua nggak merestui, ya sudah nggak apa-apa, kawin lari aja dulu, ntar juga punya anak orang tua merestui. Saya tidak setuju dengan itu, teman-teman sekalian. Kita ini kadang ada yang setuju sama orang, kadang nggak setuju gitu ya. Itu sesuatu hal yang biasa. Tapi kalau menurut saya pribadi dari awal, jangan buat orang tua, ya Allah, orang tua itu punya batas waktu. Ini ayah saya karena baru meninggal sebulan yang lalu ya, jadi orang tua mendadak lagi meninggal. Jadi teman-teman jangan pernah menyakiti hati orang tuamu hanya karena seseorang laki-laki atau seseorang yang engkau temui baru-baru ini. Orang tuamu itu sejak awal puluhan tahun bersama denganmu, mendidikmu, yang nggak tahu apa-apa jadi pintar, yang baik, lemah nggak bisa apa-apa jadi sehebat ini, secantik ini, seluar biasanya ini. Kemudian engkau tinggalkan orang tuamu hanya demi seseorang yang baru datang begitu saja. Teganya dirimu gitu ya, tega sekali dirimu, teman-teman sekalian, menyakiti hati orang tuamu. Jadi jangan buat gini, membuat orang tua menangis termasuk bagian dari durhaka kepada orang tua. Jadi jangan membuat orang tua menangis karena kesalahan atau kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan atau membuat dia kecewa, tapi buat orang tua menangis karena bangga dengan kita, karena bangga punya anak seperti kita, punya anak soleh, soleha, hebat seperti kita. Begitu teman-teman sekalian ya. Jangan sampai engkau menyesal memilih seseorang dibanding dengan orang tuamu. Nanti kalau kita jadi orang tua baru deh ngerasain betapa sakitnya itu ya. Anak yang kita cintai, yang kita sayang-sayang kok jadi seperti itu. Begitu, jadi restu orang tua sangat penting, sahabat sekalian. Kita memerlukan beliau ini untuk mendoakan kita. Kita memerlukan beliau ini untuk menasehati kita. Jadi menikah dengan restu dari orang tua. Kalau nggak diberi restu, tabayun dulu, ngobrol dulu, komunikasi dulu sama orang tua. Tak kenal mungkin orang tua dengan calon tersebut, tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau memang mentok orang tua mengatakan tidak, ya sudah ya teman-teman sekalian, ya sudahlah ya. Jadi ridallah fi ridal walidain setelah fi sabqil walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah adalah murka orang tua. Baik, berikutnya teman-teman sekalian, dalam pernikahan saya ingin fokus kepada apa yang kita lakukan dalam pernikahan kita. Setelah tadi kita bahas mengenai orang tua, dalam pernikahan ini tidak bisa menikah itu tidak ada kerjasama. Harus ada kerjasama dalam pernikahan. Itu yang akan saya bahas pada hari ini. Dalam pernikahan harus ada kerjasama. Kerjasama dalam hal apa? Ada 4 hal yang ingin saya bahas. Poin pertama adalah kerjasama dalam bantu-membantu untuk kebaikan dan mencegah kemungkaran. Jadi kalau nanti sudah menikah, harus ada kerjasama dalam 4 hal kalau ingin mewujudkan pernikahan kita menjadi pernikahan impian. Pertama adalah kerjasama dalam bantu-membantu menuju pada kebaikan, mencegah pada kemungkaran. Kedua, kerjasama dalam menunaikan hak dan kewajiban. Gak bisa istrinya doang yang menunaikan hak, yang melaksanakan kewajiban, suaminya tidak, nggak bisa. Jadi harus kerjasama dalam menunaikan hak dan kewajiban. Yang ketiga, harus ada kerjasama untuk saling menghebatkan. Suami istri itu harus saling menghebatkan, bukan suaminya naik terus, istrinya makin terinjak-injak, nggak bisa. Jadi kerjasama itu adalah saling menghebatkan. Kerjasama untuk pernikahan itu adalah kerjasama untuk saling menghebatkan.
Yang keempat, pernikahan itu adalah kerjasama untuk saling memupuk cinta dan terus bersama hingga ke surga. Jadi selalu harus ada kedua-duanya. Nggak bisa perempuannya sendiri yang cinta terus laki-lakinya enggak, atau laki-lakinya yang kecintaan istrinya nggak bisa. Jadi harus ada 4 kerjasama. Baik, kita akan membahas pada hari ini satu persatu. Pertama, rumah tangga itu dalam menuju rumah tangga impian sakinah mawaddah warahmah harus ada kerjasama. Yang pertama, kerjasama bantu-membantu dalam menuju kebaikan dan juga kemungkaran. Dalilnya ada dalam surah At-Taubah ayat 71. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu." Ya, jadi orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Laki-laki tolong perempuan, perempuan tolong laki-laki, istri tolong istri tolong suami, suami tolong istri. Ya, jadi ini bermakna global sahabat sekalian. Tapi kalau kita mau ayat ini mau kita masukkan dipersempit di pernikahan, berarti suami tolong istri, istri tolong suami. Walaupun ayat ini global ya. Orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, yang baik-baik, mencegah dari yang mungkar. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kemudian dalam surah Al-Maidah ayat 2 juga ada perintah untuk tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 2? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Contoh tanpa menyebut nama siapapun. Melihat pasangannya, contoh ya, narkoba misalnya. Misal ini contoh ekstrim. Tanpa mengaitkan dengan siapapun ya teman-teman sekalian. Ini termasuk apa ini? Ini wala ta'awanu 'alal itsmi dan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Misalnya jangan pasangannya ikut-ikutan. Ketika mengetahui misalnya istrinya atau suaminya narkoba misalnya, jangan ikut-ikutan. Justru harusnya jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau ikut-ikutan berarti masuk dalam ayat ini, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Misal, contoh lain, suami misalnya menolong istri untuk berbakti pada ibunya, atau sebaliknya, istri menolong suami untuk berbakti pada orang tuanya. Kan ada istri yang mengatakan, suamiku pilih saya atau ibumu. Kan ada yang begitu. Ya nggak bisa dipilih lah sahabat-sahabat sekalian. Kalaupun dipilih ya pilih ibu lah harusnya. Ya. Jadi tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan. Nggak boleh istri mengatakan pilih saya atau pilih ibumu. Nggak boleh sahabat-sahabat sekalian. Nggak boleh seperti itu. Justru istri tolong suami untuk suaminya bakti sama ibunya. Ayah, abi atau apapun itu udah ke rumah ibu belum? Ini kita punya rezeki berlebih, udah kasih uang ke ibu belum? Kayak gitu ya, harusnya begitu. Atau contoh suami istri saling tolong menolong dalam kebaikan. Contoh misalnya suami lagi berkonflik sama adiknya misalnya. Istri ini jangan jadi kompor. Aku juga sebel tuh sama adik kamu tuh. Kan ada tuh rumah tangga bermusuhan antara istri dan saudara suami, ada yang begitu. Justru istri mendamaikan, mengademkan keadaan. Nah itu contoh-contoh lah yang dimana pernikahan itu bisa sakinah mawaddah warahmah kalau ada kerjasama untuk, kalau yang pasangannya jatuh si istrinya, pasangan lainnya ingatkan. Kalau berbuat salah, berbuat dosa, ingatkan. Ya, itu maknanya adalah saling tolong menolong, kerjasama dalam amar ma'ruf nahi munkar. Jangan suami korupsi, contoh istri mendukung korupsi karena gaya hidup yang terlalu berlebih-lebihan misalnya. Sudahlah, hidup apa adanya lah. Jangan kita kondisi keuangan minim, gayanya selangit. Hidup sederhana saja, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan isi kantong. Banyak suami-suami yang korupsi karena gaya hidup istri terlalu tinggi misal. Jadi susah seperti itu sahabat-sahabat sekalian ya. Ingatkan suami, contoh lain, ingatkan suami untuk mencari kerja yang halal. Ada satu cerita ya, di zaman dulu orang-orang saleh, setiap kali suaminya berangkat kerja, istrinya akan mengatakan, wahai suamiku, saya ini bisa tahan dengan yang namanya kelaparan.
tapi saya nggak bisa tahan dengan panasnya api neraka. Dengan kata lain, wahai suamiku jangan korupsi. Kerja yang halal, kerja yang betul, dapat uang yang halal, itu maksudnya. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar dalam rumah tangga, kerjasamanya apalagi saling mengingatkan dalam ibadah. Baca Quran suamiku, baca Quran istriku. Sudah hari ini saya belum lihat kamu baca Quran, coba baca Quran. Seperti itu ya. Dan juga contoh lainnya adalah kerjasama dalam menutup aib rumah tangga misalnya. Itu juga bagian dari amar ma'ruf nahi munkar ya. Kita mencegah kemungkaran, suami melakukan sesuatu kemudian kita ingatkan dia dan kita tutup aibnya, itu juga termasuk dari kerjasama dalam melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Baik, kita masuk ke poin kedua. Rumah tangga bisa berhasil dengan adanya kerjasama suami istri dalam menunaikan hak dan kewajiban. Harus paham dan harus saling tahu dan harus saling support, saling mengingatkan untuk menunaikan hak dan kewajiban. Apa sih hak dan kewajiban dari laki-laki dan perempuan? Secara singkatnya kita bisa lihat dalam surah An-Nisa 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian wanita. Dan karena laki-laki menafkahkan